Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Dendam Kuntilanak Merah. Istri hamil ditumbalkan suami demi pesugihan. Andri dan Lestari adalah pasangan muda dari desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Mereka menikah tanpa pesta meriah, hanya dengan ijab kabul sederhana di depan penghulu, beralaskan tikar tua di ruang tamu rumah orang tua Lestari. Tak ada gaun putih, tak ada riasan salon. Yang ada hanya sepasang hati yang yakin bahwa cinta bisa mengalahkan segala kekurangan. Lestari, perempuan yang lembut dan penyabar, bekerja sebagai perawat honorer di sebuah klinik desa dengan gaji pas-pasan, seringkali dibayar telat. Sedangkan Andri, lulusan teknik mesin dari Politeknik Negeri, telah menganggur hampir 2 tahun sejak pandemi memporak-porandakan dunia kerja. Lowongan semakin langka dan kompetisi semakin ketat. Ia sempat mencoba kerja serabutan, antar galon, bantu tambal ban, bahkan menjadi pengemudi ojek online dengan motor pinjaman. Tapi semua tak cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit berdinding papan dengan atap bocor di beberapa sudut. Di malam hari, suara tikus kerap terdengar dari dapur, dan kalau hujan deras turun, ember-ember harus diletakkan di titik-titik tertentu untuk menampung tetesan air dari langit-langit. Di sanalah, malam-malam Andri berubah muram. Ia tak pernah mengeluh di depan Lestari, tapi diam-diam ia merasa tak pantas menjadi suami. Perut Lestari mulai membuncit, tanda kehidupan baru tumbuh di dalam dirinya. Dan justru di saat itu, tabungan mereka menipis, kebutuhan bertambah, dan utang warung makin menumpuk. Andri mulai sering menyendiri di warung kopi dekat gang sempit. Duduk berjam-jam memandangi gelas kopi hitam yang sudah dingin, membiarkan rokok menyala tanpa pernah dihisap. Di sana, ia termenung, bukan hanya karena kemiskinan, tapi karena perasaan gagal yang makin hari menggerogoti jiwanya. Ia merasa seperti bayangan, hidup tanpa arah, dan yang paling menyakitkan, ia yakin Lestari akan lebih bahagia jika menikah dengan laki-laki lain yang lebih mampu. Tapi yang membuatnya makin tersiksa adalah kenyataan bahwa Lestari tak pernah mengeluh sedikit pun. Ia tetap menyambut Andri pulang dengan senyum, tetap menyiapkan nasi goreng dari sisa nasi kemarin, tetap memijat pundak Andri saat ia mengeluh lelah. Hingga pada suatu malam, saat hujan gerimis turun membasahi aspal desa, Andri tanpa sengaja bertemu kembali dengan Kang Jatmiko, teman lamanya semasa kuliah. Dulu mereka sama-sama susah, tapi kini Jatmiko datang dengan mobil mewah, arloji mahal melingkar di pergelangan tangan, dan parfum mahal yang menusuk hidung. Ia hidup seakan dunia tunduk di bawah telapak kakinya. Mereka berbicara di sebuah angkringan. Danri dengan kopi hangat murahan, Jatmiko memesan makan tanpa lihat harga. Saat Andri bertanya apa pekerjaannya sekarang, Jatmiko hanya terkekeh. Lu terlalu banyak mikir moral, makanya hidup lu miskin, Re. Hidup tuh buat yang berani ambil jalan gelap, kalau jalan terang gak cukup. Kalau lu mau, gua bisa kenalin sama orang yang bisa bantu. Andri tertawa kecil, mencoba menyangkal, tapi kata-kata itu menancap. Moral tidak bisa membeli susu hamil, etika tidak membayar uang kontrakan. Dan dalam diam, Andri mulai merasa bahwa hidup lurus adalah kemewahan yang tidak bisa dia afford. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Kali ini Jatmiko membawanya jauh ke utara,
ke sebuah desa terpencil di pinggir hutan, tempat tinggal seorang dukun pesugihan bernama Ki Sabrang. Rumahnya tua, berlumut, dan dipenuhi bau menyan serta suara-suara aneh dari dalam tanah. Di sana, Andri ditawari kesuksesan cepat dengan satu syarat yang membuat darahnya dingin. Ia harus menyerahkan tumbal darah dari orang terdekat yang mencintainya sepenuh hati. Andri terpaku. Ia mengira itu hanya cerita mitos. Tapi cara Ki Sabrang menatap matanya, tenang, dalam, dan yakin, membuat Andri tak sanggup tertawa. Ia langsung menolak, berdiri, dan ingin pergi. Tapi Ki Sabrang hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Tak apa, nak, aku beri kau waktu seminggu. Tapi ingat, setiap malam penolakanmu, rezekimu akan ditutup satu persatu. Hingga kamu tahu bahwa di dunia ini, yang paling ikhlas mencintai kadang adalah yang paling pantas dijual." Andri pulang dengan pikiran kacau. Ia ingin melupakan semua itu. Tapi hari-hari berikutnya seakan mendukung kutukan itu. Motornya mogok, bos part-time-nya memecatnya tanpa sebab. Klinik tempat Lestari bekerja telat membayar gaji 2 bulan. Dan yang paling menyakitkan, Lestari menangis di dapur malam itu karena tak bisa membeli susu kehamilan. Mereka bertengkar, emosi Andri meledak. Ia membentak istrinya, dan Lestari hanya terdiam, memeluk perutnya sambil menangis dalam pelan. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil mereka. Andri duduk di emper rumah, basah kuyup, dengan dada sesak oleh rasa gagal yang menumpuk bertahun-tahun. Dan di tengah hujan, matanya kosong menatap langit gelap. Dan di sanalah, ia membuat keputusan yang kelak akan mengoyak jiwanya dan mengutuk hidupnya selamanya. Andri tahu betul Lestari tak akan pernah curiga. Maka dengan suara lembut dan senyuman palsu yang ia latih berulang di depan cermin, ia mengajak istrinya untuk berkemah di kawasan wisata pegunungan, tempat mereka dulu sering berkunjung saat baru menikah. Ia bilang ingin menghilangkan stres, membuka lembaran baru, dan menyambut si kecil dengan tenang. Lestari terharu, matanya berbinar saat mendengar ajakan itu, dan dengan semangat ia menyiapkan bekal seadanya, nasi kepal, telur dadar, dan air mineral. Meski tubuhnya mulai berat karena kandungan yang memasuki bulan ke-6, ia tetap tersenyum, tetap berusaha menjadi istri yang menyenangkan. Setibanya di area camping, Andri, dengan alasan mencari tempat yang tenang, membawa mereka ke lokasi paling ujung, agak tersembunyi, jauh dari tenda pengunjung lain. Di balik rimbun pinus, dekat aliran sungai kecil yang gemericiknya nyaris tak terdengar oleh orang luar, Andri mendirikan tenda. Lestari membantu semampunya. Saat malam mulai turun dan udara gunung menyejukkan kulit, mereka duduk bersama di depan api unggun kecil, saling bercerita seakan waktu mundur 5 tahun. Andri bahkan memeluk Lestari sambil mengusap perutnya. Ia berusaha menahan gemetar tangannya. Dalam hatinya, rasa bersalah berperang dengan rasa takut, tapi bayangan uang, mobil, dan kehidupan mewah yang dijanjikan terus membisik di telinganya. Ketika mereka masuk ke dalam tenda, Lestari berbaring lebih dulu. Wajahnya terlihat damai, nafasnya tenang. Ia menatap Andri dengan mata hangat yang tak pernah berubah, mata yang selalu percaya. Mas, makasih ya. Aku senang banget kita bisa kayak gini lagi. Rasanya kayak dulu waktu awal nikah. Andri tersenyum kaku, suaranya tercekat. Iya, sayang, kayak dulu. Lalu, dalam gelap yang hanya diterangi cahaya temaram senter kecil di langit-langit tenda, Andri duduk diam. Ia menggenggam sesuatu di balik sleeping bag-nya, pisau kecil warisan Ki Sabrang, dengan gagang kayu hitam dan bilahnya mengilat dingin. Dan malam pun memeluk mereka.
dalam sunyi yang akan segera dirobek oleh pengkhianatan paling keji yang pernah dilakukan seorang suami kepada istri yang paling mencintainya. Malam telah larut, angin pegunungan mengalun pelan di antara dinding tenda, menciptakan desis lirih yang hampir menyerupai bisikan. Di luar, hutan hanya bernyanyi dalam senyap, tanpa cahaya, tanpa saksi. Dan di dalam tenda itu, Lestari tidur pulas di atas matras tipis, dengan satu tangan memeluk perutnya yang mulai membulat. Wajahnya damai, seolah tak menyadari bahwa maut tengah bersembunyi di balik cinta yang selama ini ia yakini. Andri duduk di ujung matras, diam seperti batu. Di tangannya, pisau kecil pemberian Ki Sabrang bergetar halus. Pancaran logamnya menari-nari dalam redupnya cahaya senter gantung. Di bilahnya terukir aksara Jawa kuno dengan ujung yang telah dilumuri minyak hitam ritual. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia mulai melafalkan mantra yang diajarkan malam itu. Lidahnya keluh, suaranya serak, tapi ia terus mengucap meski tenggorokannya terasa terbakar. Sing sapa kang aweh darah saka tresna suci, bakal tinampak kasugihan langgeng. Tangan Andri dingin, matanya basah. Ia menatap wajah istrinya, perempuan yang dulu menikahinya tanpa syarat, yang menerima hidup susah bersamanya tanpa keluhan. Lestari mengerjapkan mata, perlahan membuka kelopak matanya yang berat. Ia melihat suaminya duduk dengan tubuh kaku, pisau terangkat di tangan kanan. Mas, kamu kenapa? Suaranya lirih, lembut, penuh ketulusan, dan sedikit bingung. Andri menggigit bibir, air matanya jatuh. Ia sempat ragu, sangat ragu. Tapi di belakang bayangan Lestari, terlintas gambaran rumah mewah, mobil mahal, dan kehidupan bebas dari utang. Maaf, sayang. Bisiknya patah. Maaf. Dan tanpa suara teriakan, ia menghujamkan pisau itu tepat ke dada istrinya. Lestari tersentak, matanya membelalak, tubuhnya menegang. Darah hangat langsung menyembur membasahi matras. Tangannya refleks mencengkeram lengan Andri, tapi tenaganya cepat menghilang. Dengan napas yang tercekat dan wajah pucat, ia menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Aku percaya sama kamu. Dan dengan itu, kepala Lestari terkulai ke samping. Tubuhnya perlahan dingin, sementara mata Andri membelalak. Jari-jarinya gemetar memegang pisau yang kini berwarna merah tua. Dunia terasa bisu, hutan terasa menatap, dan di dalam tenda itu, sebuah nyawa suci telah dikorbankan atas nama keserakahan. Tak berapa lama setelah tusukan terakhir itu, Andri terpaku. Napasnya memburu, tangannya gemetar, tubuhnya dingin, dan wajahnya mulai pucat. Apa yang baru saja ia lakukan? Di hadapannya, tubuh Lestari terbujur kaku, darah merembes ke matras tenda, perlahan mengalir ke ujung karpet camping yang basah oleh embun. Wajah istrinya yang dulu damai, kini kosong, dan matanya masih terbuka. Menatap hampa ke langit-langit tenda, panik, tak siap, tak kuat, Andri menutup wajah Lestari dengan jaketnya, lalu keluar tenda dengan tubuh limbung. Malam masih gelap, angin masih dingin menusuk tulang. Ia menggali tanah di hutan belakang tenda dengan tangan kosong dan sekop lipat kecil yang biasa ia bawa untuk camping. Tanah keras, berakar, tapi ia terus menggali, mencakar, menangis, dan sesekali memuntahkan isi perutnya. Setelah lubang itu cukup dalam, ia mengangkat tubuh Lestari. Tubuh yang selama ini ia peluk setiap malam. Tubuh yang sedang mengandung darah dagingnya sendiri. Ia menguburnya di sana, diam-diam, tanpa doa, tanpa kain kafan, hanya tanah, akar, dan dosa yang menjadi saksi. Menjelang subuh, Andri membakar matras berdarah dan menyiram bekas darah di tenda dengan air sungai.
Ia menghapus semua jejak, lalu tidur sebentar, pura-pura lelah karena semalaman mencari istrinya yang hilang. Pagi harinya, Andri turun dari gunung sendirian dengan langkah terlatih, baju kotor, dan wajah cemas yang dipaksakan. Ia datang ke pos jaga, berteriak panik, dan berkata, Istri saya hilang. Pak, semalam dia keluar sebentar cari sinyal, habis itu gak balik-balik. Saya tunggu sampai pagi. Tapi dia gak ada. Pencarian pun dilakukan. Tim SAR dikerahkan. Beberapa pendaki turut membantu. Tapi Andri sengaja menyebut lokasi yang jauh dari tempat sebenarnya. Ia arahkan semua ke sisi timur lereng. Padahal ia dan Lestari berkemah di bagian barat yang terpencil, nyaris tak terjamah. Hari demi hari pencarian dilakukan, tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada pakaian, tak ada tubuh. Lestari resmi dinyatakan hilang di gunung. Warga, keluarga, dan aparat percaya. Mereka berduka, ada yang menganggapnya tersesat dan jatuh ke jurang. Ada pula yang bilang ia diculik makhluk halus pegunungan. Tapi hanya satu orang yang tahu kebenarannya. Dan sejak hari itu, ia hidup sebagai duda yang pura-pura kehilangan cinta. Padahal diam-diam, ia telah mengubur cinta itu sendiri dengan tangannya. 5 minggu setelah malam laknat itu, hidup Andri berubah secara drastis, terlalu drastis. Seolah ada tangan tak kasat mata yang membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Peluang kerja datang bertubi-tubi. Ia yang dulu hanya teknisi pengangguran, kini direkrut oleh perusahaan konstruksi besar di Jakarta, padahal ia tak pernah melamar. Proyek demi proyek ia pegang. Lalu dalam waktu singkat, ia membangun bisnis kecil sebagai subkontraktor, dan dalam beberapa bulan, bisnis itu meledak. Uang mengalir deras seperti banjir yang tak tertahankan. Rekeningnya yang dulunya minus kini penuh hingga ratusan juta. Ia membeli rumah baru di pinggiran kota, bergaya minimalis modern, dengan pagar tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Sebuah mobil SUV hitam mengilap terparkir di garasinya, menggantikan motor tuanya yang dulu sering mogok. Andri pun berganti gaya hidup. Ia mengenakan jam tangan mahal, memakai parfum Eropa, dan berbicara dengan nada dingin seperti pengusaha sukses. Ia pindah lingkungan, berteman dengan orang-orang elit, dan bahkan mulai hidup bersama seorang wanita muda yang dikenalnya dari pertemuan bisnis. Perempuan itu tak tahu menahu soal masa lalunya, tak tahu tentang Lestari, tentang malam berdarah itu, atau tentang tanah basah di balik rimbunnya hutan gunung. Semua orang hanya tahu Andri sebagai pria sukses yang sedang naik daun. Tak ada satupun yang tahu bahwa di balik semua kemewahan itu, tersimpan sebuah rahasia busuk tentang darah, janin, dan cinta yang dikubur hidup-hidup. Namun tepat di malam ke-40 sejak Lestari dikubur di bawah tanah hutan yang sunyi itu, keheningan hidup mewah Andri mulai retak secara harfiah dan batiniah. Malam itu, ketika Andri pulang larut dalam keadaan setengah mabuk, ia menemukan kaca besar di ruang tamu rumah barunya retak sendiri tanpa sebab. Retakannya menyerupai pola cabang, seperti tangan yang mencakar dari dalam. Ia pikir itu hanya kebetulan. Tapi malam berikutnya, di kamar tidur, ia mendengar suara tangisan perempuan, pelan. Terseduh, seperti berasal dari dalam dinding. Ia diam, mematung. Tapi suara itu semakin jelas, hingga berubah menjadi suara perempuan berbisik. Mas, dingin ya di dalam tanah. Andri merinding. Ia menyalahkan angin atau imajinasi. Tapi esoknya, saat sedang bercermin di kamar mandi, ia melihat sesosok perempuan berdarah berdiri di belakangnya. Perutnya besar, gaun putihnya berubah merah basah, dan matanya menatap kosong penuh dendam. Ketika ia menoleh, bayangan itu lenyap, tapi bau amis yang tertinggal membuatnya muntah di wastafel. Ketakutan itu perlahan menggerogoti hidupnya.
Ia tak berani tidur dengan lampu mati. Televisi dibiarkan menyala 24 jam. Dan setiap malam, ia menenggak alkohol, mencoba menenggelamkan rasa bersalah yang terus merayap dari dasar jiwanya. Wanita muda yang tinggal bersamanya mulai mengeluh. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia berkata bermimpi dipeluk oleh perempuan berdarah setiap malam. Suatu malam, perempuan itu bangun sambil menjerit histeris. Ia melihat bekas tangan berdarah di perutnya. Tak butuh waktu lama, ia kabur dari rumah tanpa berpamitan, meninggalkan Andri seorang diri, bersama dosa, dan bayang-bayang yang tak pernah benar-benar menghilang. Malam itu adalah Jumat Kliwon, malam yang diyakini sebagai batas tipis antara dunia manusia dan arwah. Sekitar pukul 2 pagi, Andri tertidur di sofa ruang tamu, masih mengenakan pakaian kerja yang lusuh, dengan botol bir kosong di meja dan suara televisi menyala lirih memutar acara lawas. Namun tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari loteng atas rumah. Suaranya lambat, seperti kaki telanjang yang basah melangkah di lantai kayu tua. Andri terbangun dengan jantung berdebar, menyangka maling, tapi saat ia duduk, bau amis menyengat tiba-tiba memenuhi seluruh rumah. Bukan seperti darah biasa, tapi bau busuk seperti daging membusuk yang bercampur dengan tanah basah dan dupa terbakar. Televisi mendadak mati sendiri, lampu ruang tamu berkedip, lalu padam. Ruangan menjadi senyap dan gelap total. Dalam remang dari cahaya luar yang samar masuk lewat jendela, Andri melihatnya, sesosok wanita hamil berdiri di pojok ruangan. Gaun merahnya robek-robek, menempel di tubuh seperti kulit. Rambut panjangnya basah menetes, menutupi sebagian wajah. Wajah itu separuh masih lestari, penuh kelembutan, tapi sisi lainnya membusuk, rusak, dan hitam seperti bekas terbakar. Perutnya sobek, dan dari celah luka menganga itu, darah hitam pekat terus menetes ke lantai, menciptakan genangan lengket yang mengalir ke arah Andri. Ia tak bisa bergerak. Lestari menatapnya, mata penuh dendam bercampur luka. Suaranya lirih, namun jelas menusuk ke dalam dada. Mas, aku belum sempat peluk anak kita. Seketika, seluruh rumah berguncang. Lampu padam total. Suara tawa panjang dan melengking mengerikan menggema dari setiap penjuru, seperti datang dari dinding, lantai, dan atap sekaligus. Andri jatuh ke lantai, berusaha merangkak, tapi tak ada jalan keluar. Gelap, sunyi, dingin. Andri menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menangis, sambil memeluk dirinya sendiri di tengah lantai rumah megah yang kini berubah menjadi penjara kutukan. Dan di langit-langit rumah, dari loteng yang dingin, tetesan darah hitam mulai merembes turun, setetes demi setetes, tepat ke wajah Andri. Sejak malam kutukan itu, hidup Andri tak lagi milik manusia. Ia menjadi cangkang kosong yang diisi oleh kegilaan, penyesalan, dan teror yang tak terlihat oleh mata biasa. Setiap hari, ia berjalan tanpa arah di kompleks perumahan elit itu, masih mengenakan piyama kotor dan sandal jepit tak berpasangan. Di tangannya, selalu tergenggam boneka lusuh yang ia peluk erat sambil memanggil-manggil. Ini anak kita, Ma, lihat dia udah bisa tertawa, Ma. Ia sering duduk di tengah taman belakang rumahnya yang kini dipenuhi lubang dan tanah tergali, menggali tiap malam dengan tangan berdarah, sambil menangis dan berteriak. Ma, kita bisa mulai dari awal. Ya, Ma, aku bangun rumah baru di sini. Kita tanam bunga, Ma. Namun lubang-lubang itu tak pernah berisi bunga, hanya tanah yang basah dan harapan yang telah membusuk. Andri mulai melukai dirinya sendiri. Pisau dapur jadi mainannya. Ia menggores-gores nama Lestari di lengannya, dada, bahkan pahanya.
Tidur tak lagi di kasur mewah, karena ia percaya kasurnya sudah berubah menjadi kuburan tempat Lestari dikubur dulu. Ia memilih tidur di lantai kamar mandi, tubuhnya menggigil, terus mandi hingga kulitnya melebur. Tapi bau busuk tak pernah hilang. Ia merasa seperti ada bangkai menempel di tubuhnya, meski tak ada luka terbuka. Tetangga mulai menjauh, tak ada yang mau lagi mendekat ke rumah itu. Setiap malam Jumat, terdengar suara tangisan perempuan, panjang, sedih, dan menusuk hati. Tapi yang lebih menyeramkan adalah tawa panjang Andri. Kini, rumah itu berdiri kosong, sunyi, seperti menanti sesuatu. Andri telah dibawa ke rumah sakit jiwa dalam kondisi mengenaskan, tubuh kurus, penuh luka sayatan dengan tatapan kosong, dan suara yang tak henti-hentinya bergumam memanggil nama Lestari. Tangannya sering bergerak seolah menggenggam janin, dan kadang ia tertawa sendiri, lalu menangis seperti bayi. Tapi rumah itu belum benar-benar ditinggalkan. Konon, setiap malam Jumat, terutama saat bulan tertutup mendung dan angin berhenti berhembus, siapapun yang berani melewati rumah itu akan melihat bayangan perempuan hamil di lantai 2, mengenakan gaun merah yang berlumuran darah. Ia duduk di jendela, rambut panjang menjuntai menutupi wajah rusaknya, sambil menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara retak, pelan, dan serak seperti dari liang kubur. Dan jika kamu cukup berani untuk berhenti dan mendengarkan, maka dari kejauhan akan terdengar tawa mengerikan seorang pria. Panjang, hampa, dan putus asa. Tawa seorang suami yang menukar cinta sejatinya dengan kutukan abadi. Terima kasih telah mendengarkan cerita Dendam Kuntilanak Merah. Istri hamil ditumbalkan suami demi pesugihan, bersama Jerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap keputusan, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Jerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.